Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Pemirsa Islam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Saking banyaknya nikmat tersebut sampai tidak bisa kita hitung satu persatu maupun keseluruhannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah disampaikan kita pada bulan Ramadan yang kita nantikan dari bulan-bulan sebelumnya. Bahkan dari 2 bulan sebelumnya kita sudah mengucapkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Artinya kita begitu merindukan bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala, penuh dengan kebaikan. Dan sekarang kita sudah ada di dalamnya. Maka mari kita pergunakan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Kita syukuri dengan rangka mempergunakan kesempatan tersebut dengan ibadah semaksimal mungkin di bulan yang diturunkan Al-Quran ini. Dan tak lupa kita haturkan salawat dan iring salam kepada junjungan kita Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita harapkan syafaat beliau di akhirat kelak. Dan semoga kita selaku umatnya bisa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatul udma dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannah firdausil a'la. Pemirsa Islah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika membahas mengenai Ramadan, maka akan ada pembahasan mengenai ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang Ramadan dan juga puasa dalam rangkaian ayat dimulai dari ayat 183 sampai dengan ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Dimulai dengan ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai ayat yang berbunyi uhilla lakum lailatas shiyam rafasu ila nisaikum. Namun dalam rangkaian ayat-ayat ini ada satu ayat yang unik, yaitu di ayat ke-186. Jika ayat-ayat yang lain berbicara mengenai puasa, mengenai Ramadan, keutamaan dan juga aturan, tidak dengan ayat 186 ini. Di ayat 183 diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, berbicara mengenai kewajiban berpuasa. Di ayat 184-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyaman ma'dudat, juga masih berkaitan dengan puasa. Bahkan di ayat 185 Allah menyebutkan langsung syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Dan memang kata Ramadan itu cuma satu kali saja disebut dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ini di ayat 185. Tidak akan pernah kita temukan dalam surat yang lain maupun ayat yang lain. Ini keistimewaan yang luar biasa. Di ayat 187-nya Allah berbicara wahallalakum lailatas shiyam, lagi-lagi mengenai siyam, mengenai puasa. Namun mengapa di ayat 186 itu tidak berbicara mengenai puasa, tidak berbicara mengenai Ramadan, justru berbicara mengenai doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Para ulama menjelaskan bahwa keunikan ayat ini adalah walaupun tidak terdapat pembahasan mengenai puasa ataupun Ramadan, tapi ayat ini ada dalam lingkup atau ada dalam cakupan pembahasan mengenai puasa dan Ramadan itu sendiri. Maka para ulama berpendapat bahwa ada keistimewaan tersendiri dalam doa-doa yang kita panjatkan pada bulan Ramadan. Doa di bulan yang lainnya diijabah oleh Allah, tapi di bulan Ramadan terdapat keistimewaannya tersendiri. Maka ada beberapa waktu yang Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita lebih dibandingkan waktu yang lain. Dan juga ada doa-doa yang Allah ijabah ketika kita bacakan pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya. Di antara waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu sahur. Mungkin kita mengenal waktu sahur itu waktu untuk makan, mempersiapkan diri untuk menghadapi puasa. Tapi ternyata ada keutamaan tersendiri di waktu sahur. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Wa tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena dalam sahur terdapat keberkahan.
Selain memang keberkahan yang Allah turunkan pada saat sahur tersebut, Allah juga menurunkan keberkahan yang lain, yaitu waktu sahur adalah masih di sepertiga malam terakhir, yang dimana itu merupakan waktu yang terbaik bagi seorang hamba untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia itu di sepertiga malam terakhir. Barang siapa meminta akan dikabulkan, barang siapa memohon ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita bersahur tidak hanya fokus kepada makan kita, tapi perbanyaklah doa-doa untuk kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika melaksanakan salat tarawih atau salat qiyamul lail. Di antara salat-salat atau jeda di antara salat tarawih satu dengan salat tarawih yang lain, rakaat yang sudah selesai dengan rakaat yang akan dilaksanakan setelah salam itu ada jeda sedikit. Maka diusahakan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memanjatkan doa-doa kita, karena itu termasuk waktu yang diijabah. Selain itu adalah waktu ketika berbuka puasa. Bahkan ini waktu yang sangat istimewa sekali. Terkadang kita memang memulai dengan doa zahabal dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, atau mungkin yang biasa kita bacakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afṭartu birahmatika ya arhamar rahimin. Namun kalau bisa bukan selesai doa ini kemudian makan sebanyak-banyaknya, tidak. Kalau bisa jadikan doa-doa ini sebagai muqaddimah, pembukaan awalan dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini waktu yang sangat luar biasa. Setelah doa berbuka puasa, berdoalah dengan doa yang sangat banyak. Bagaimana kalau keburu lapar? Silahkan batalkan terlebih dahulu dengan beberapa teguk air misalkan, atau mungkin beberapa butir kurma. Setelah itu fokuskan kepada berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktunya sangat-sangat sempit, waktunya sangat-sangat istimewa. Jadi jangan kita sia-siakan. Fokusnya jangan kepada makanan, tapi fokusnya ke doa terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu silahkan makan. Nah, ada juga doa yang memang ketika dibaca di bulan Ramadan itu luar biasa faidahnya, dan biasanya memang ini dibaca di bulan Ramadan. Di antara doa tersebut adalah doa yang biasa dibaca ketika sholat tarawih. Entah dipimpin atau mungkin sendiri-sendiri, doanya seperti ini: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah kita dengar bersama, sudah kita hafal bersama, mungkin karena sering diulang-ulang. Tapi ternyata keutamaannya luar biasa. Barang siapa membaca doa ini dengan penuh kekhusyuan, penuh keyakinan, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini ketika dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpotensi untuk menghapuskan seluruh dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dari semenjak kita pertama kali melakukan dosa sampai malam tersebut kita baca doa itu. Seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali satupun. Entah dosa besar, apalagi dosa kecil, entah yang ringan maupun yang berat, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika malam-malam di bulan Ramadan, kita perbanyak doa ini. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka perbanyaklah membaca doa ini: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pemirsa Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Semoga kita bisa disampaikan dengan akhir Ramadan dengan gelar takwa, dan semoga kita bisa diterima amal ibadah kita dalam Ramadan sebelumnya, dan semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.